Eee, ini Mbak Afi, didemoin sama Mbak Afi. Di sini kita bakal masuk ke klasifikasinya ya. Itu kita pakai envibrasi. Nah, yang pertama masukin file citra yang udah terkoreksi ini. Kayak biasa ya, masukin terus di download. Dan aku udah masukin artikelnya. Terus masukin tadi covering yang udah dibuat juga. Itu ini. Tampilin di display baru. Nah, setelah ini tuh kan ini kan areanya gede banget ya. Dan kan coving yang udah dibuat tuh cuma 11.000 kali 11.000. Nah, itu kita potong dulu. Potongnya kemarin kan ada beberapa cara. Nah, kalau yang ini kita pakai masukin nilai X-nya. Pertama tuh kita lihat dulu X, Y maksimum minimum buat nanti buat jadi batasan pas kita nge-crop. Nah, itu kita cari di kiri atas ini. Jadi kita klik sini pas di pojoknya. Ini terus klik kanan. Ya, terus pixel locator. Nah, ini is not-nya kita catat di ini buat maksimumnya atas ya. Terus ini terus sama batasan yang bawah itu kita klik aja. Nah, ini kebetulan kan tempatku nggak kotak full penuh ya. Jadi dia kepotong. Tapi nggak apa. Soalnya ini kan nanti buat batasan yang atas sama yang bawah sini, X-nya. Jadi tetap dimasukin sesuai ini aja. Hmm. Oke. Nah, kalau udah kita catat, terus kita crop, resize, itu masukin yang di terus facial subset, terus di maps. Nah, di sini kita masukin tadi yang data yang udah kita catat nih. Nilai maksimum sama minimumnya kita pindah ke sini, sesuaiin aja. Minimum. Oke, oke. Ini kita tetap 7 band ya. Terus masukin, pilih kasih penyimpanannya aja. Nah, kalau misal udah, tinggal di OK. Terus kebetulan aku udah nge-crop. Tuh ditampilin di load RGB-nya. Ini baru. Nah, ini. Nyalain geographic ini biar kelihatan sama daerahnya. Terus aja. Ini kayak covering tadi tuh buat apa sih tuh? Ya buat ini, buat dasar kita
ngelakuin nanti buat training areanya gitu. Biar memperkirakannya kan hijau, hijau tadi apa, kayak sesuaiin aja sih nanti buat objek-objek yang mau dibikin trainingnya. Nah, terus buat lebih memperjelas, itu sebenarnya bisa ini, dengan filter, terus salah, ini, dibikin Gaussian. Tapi kalau misal kalian lebih citranya lebih bagus tanpa dibentuk pun nggak apa. Nah, terus habis ini kita buat sampling areanya dulu, masing buat masing-masing objek. Nah, caranya itu kita klik tools di yang ini ya, yang udah di crop. Terus region of interest, kemudian avoid tools. Nah, di sini, nah ini misal kita pertama mau pemukiman, itu pemukiman. Nah, terus ini di Windows-nya kita bakal digit di mana itu kalau biar lebih jelas tuh di sini di paling yang zoom. Jadi kita klik zoom, terus bisa langsung mulai digit yang kira-kira pemukiman tuh yang mana. Itu kita sesuaiin dari sini. Itu pas-pasin sih eh, mana yang pemukiman pada acuannya. Misalnya pemukiman yang ada hmm, ini kan hijau bukan pemukiman ya. Yang pemukiman tuh ya yang warna ungu. Ini di sini misal buat tatahan aja sih kalau misal pakai mouse, terus bikin polygon, terus klik kanan 2 kali. Terus pilih lagi ini, terus klik kanan 2 kali. Terus dalam pembuatan training itu kalau bisa menyebar ya teman-teman. Jadi jangan cuma sekotakan gini aja, tapi disebar kayak ini. Misal di sini ada warna ungu, berarti ada pemukiman kan gitu. Nah, dilihatnya di sini, digitnya di sini gitu. Misal di sini ada pemukiman lagi. Hmm. Kalau misal ya, klasifikasi 5 itu makin banyak training area, nanti hasilnya itu bakal lebih baik karena dia mengkelaskan berdasarkan contoh yang udah dibuat. Ini kalau yang buat eh, objek yang berbentuk poligon area itu ya, itu kayak gitu. Tengok-tengoknya sih. Nah, terus hmm, gitu. Pemukiman. Nah, terus kalau misal mau ganti objek, mau ganti digit buat running area lain, itu kita tambahin new region. Ini tadi pemukiman. Terus, misal region 2 kita ambil sungai ya, misalnya. Kita lihat ada sungai. Warna biru pinggir-pinggirnya. Itu kan kalau sungai itu bukan area, tapi bentuknya memanjang, polyline. Nah, itu kita bisa edit di sini. Kalau tadi kan pemukiman itu kan bentuk area itu polygon. Nah, terus sekarang kita coba digit sungai itu polyline. Itu langsung aja sih. Nah, kan dari sini.
Pindahnya tuh, di sini. Soalnya kalau misal di sini nanti dia bakal di Windows yang Zoom. Diturut turut aja. Oh, kalau misal mau lagi, ya ganti aja lagi. Hmm, hmm, iya, hmm. Kan ini ya, dikit lagi. Kok bisa memanjang ikuti ini ya, arahnya ya. Hmm, ini kita coba aja dulu. Tuh, nah, kalau udah klik kanan. Nah, itu edit. Nah, nah itu Win buat training areanya itu sampai 7 objek tadi ya, sama kayak tutupan lahannya, itu disesuaikan juga sama ini. Misal ini hijau itu apa, itu non agri, eh ya non, mm. Nah terus kalau misal udah nanti di save ROI, semuanya dipilih. Nah terus pilih lokasi penyimpanannya, sama dikasih nama. Betul saja. Nah, gitu. Nah, kebetulan aku udah ke ROI tadi udah buat. Nah, itu ROI yang tadi udah save itu bisa dimasukin itu di restore ROI, terus tinggal dimasukin aja. Hmm. Nah, ini yang udah aku buat. Nah, ini kayak menyebar gitu ya teman-teman. Jadi nggak cuma di beberapa bagian aja, tapi kalau bisa menyebar dan itu semua objeknya. Nah, kalau misal udah dari sini, itu langkah selanjutnya klasifikasi. Itu size, classification, size. Terus yang pertama parallel effect. Itu masukin citra yang udah di crop, yang udah ada training areanya. Tuh. Terus itu semuanya karena yang di awal udah di crop kan. Ini terus aja. Nah ini dipilih semuanya. Nah ini yang tadi habis bilang standar deviasi itu kita aturnya dari sini. Jadi kalau buat praktikum ini default dulu. Kalau misal mau tahu seberapa besar pengaruh standar deviasi nanti bisa dicoba-coba sendiri ya. Terus tinggal eh, masukin terus diambil. Nah, kayak yang tadi Hafiz bilang, kalau yang paralel itu cenderung isinya tuh nggak variatif ya, dan lebih mengkelaskan ke kelas utama yang dibuat. Nah, ini kebetulan kelas pertama yang kubuat tuh pemukiman, makanya dia lebih banyak terkelas ke pemukiman juga dibandingin sama areanya yang dan asing. Dia lebih ke pemukiman
kan agak kurang ini ya, berdasarkan coving yang tadi udah di kan kurang sesuai. Itu kalau yang paralel etiket tuh. Kalau mungkin nanti teman-teman bakal nyoba ada 4 metode ini ya. Etiket, terus minimum distance, halaman distance, sama maksimum likelihood. Itu sementara apa namanya parameternya itu default dulu. Nah, ini hampir sama sih. Ini buat yang minimum distance. Itu semuanya dipilih, terus eh, itu perbedaannya bisa dilihat. Bisa dilihat ya teman-teman. Gimana perbedaan dari parallel epithet sama minimum distance. Nanti soalnya kan di caranya komputer mengkelaskan tiap-tiap metode kan dasarnya beda. Tadi yang paralel epithet standar deviasi aja. Nah, kalau yang minimum distance kan tadi berdasarkan jarak Euclidean. Mungkin gitu sih. Kalau buat lihat pengkelasannya sama kayak kemarin, overlay, annotation. Terus di gitu, jadi ini bisa diedit, terus hmm, buat nambahin informasi terkait legenda warnanya. Itu, kita ada yang mau ditanyain nggak? Kecepatan ya? Jadi, dulu, jelas apa kurang jelas, guys? Hijah, hijah, hijah. Halo, siapa yang masih ngadep laptop, angkat tangan. Mereka apa ini? Oke, oke, Julita, cuma Julita aja. Yang masih nyimak angkat tangan, oke, Adin. Cuma berdua doang. Oke, ada Ika. Oke, udah nih, udah nih. Yang lainnya kemana? Oke, coba salah satu nuansa coba. Apa Mbak? Nah, gimana tadi? Kecepatan nggak? Cepetan ya? Mbak, aku masih bingung yang ini loh Mbak. Boleh di share screen nggak Mbak? Boleh. Yang mana? Belum muncul. Oke. Oh, Mbak, maaf mau tanya yang di legenda itu loh Mbak, yang hitam itu kenapa unclassified Mbak? Kenapa unclassified? Nah, karena tadi yang udah dijelasin habis tadi loh. Kayak izin masuk boleh sih. Boleh. Nah, Apa ini? kenapa ada kelas hitam itu kan unclassified. Jadi tadi kan ada dua kemungkinan ya.
ada yang pixel yang misalkan dia nggak masuk jaraknya, atau misalkan dia nggak masuk ambang batas standar deviasi, atau nggak masuk ambang batas probabilitasnya. Nah, itu bisa aja dia tuh nggak terklasifikasi, atau dia tuh bisa masuk ke kelas lain yang masuk yang ambang batasnya tuh memenuhi gitu. Jadi makanya ada yang nggak terklasifikasi gitu. Gitu sih, terjawab nggak? Terjawab, Mbak. Nuansa udah coba belum? Belum, Mbak. Tadi Arjisnya error. Maksudnya error. Yang udah buat ROI selain Judita, udah nggak? Aku udah Mbak. Siapa ini? Mayang. Oke. Udah coba di NV-nya? Belum Mbak. Biasa NV-nya ngadat. Pakai yang 32 bit aja, jangan 6. Misal, bisa share screen nggak, Mai? Kayak bentar. Udah kelar belum ya Mbak? Mm-mm. Udah di-save kan ROI-nya? Itu udah di-save kan? Langsung ke NV aja kalau misalnya udah di-save. Udah sih Mbak, udah di save. Cuma kendalanya ya di NV-nya itu Mbak. Belum tak kopas-kopas lagi. Walah. Oh, oke. Oke. Yang lain? Yang bisa buka NV? Elizabeth? Udah belum? Gimana, Mbak? Udah coba belum? Halo, Mbak. Gimana? Udah bikin error, udah bikin kafling? Udah bikin kafling apa belum? Itu tadi ketinggalan pas yang buat chef.